Rumah adat ini dibangun pada abad ke-14 yang awalnya adalah sebuah syarat dari pernikahan Raden Sanata dengan Nyi Seruni, yang mana pada saat itu Raden Sanata seorang santri dari Pagar Gunung ketemu dengan Nyi Seruni di Sungai Ciwaringin, dan akhirnya sebagai syarat dari pernikahan Raden Sanata ke Nyi Seruni itu adalah untuk Babad Alas Rotan. Nah, salah satunya setelah Babad Alas Rotan itu adalah dibangunnya rumah setelah pernikahan Raden Sanata dengan Nyi Seruni. Adapun pemilik rumah adat ini secara otomatis itu adalah milik dari Raden Sanata dengan Nyi Seruni. Dengan gaya arsitektur itu adalah gaya arsitektur dari 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan Cirebon, kedua kerajaan Pajajaran, dan yang ketiga adalah kerajaan Mataram. Nah, alasan dari 3 kerajaan itu karena Raden Sanata adalah keturunan dari kerajaan Talaga yang merupakan cucu dari kerajaan Pajajaran, dan Nyi Larasati adalah merupakan turunan dari kerajaan Mataram, dan Pangeran Syahrudin adalah merupakan kerajaan Cirebon. Nah, dibangunnya dari satu pohon jati dan dibangun oleh Raden Sanata. Rumah adat ini dikelola oleh keluarga, tetapi diketahui oleh pemerintah, baik pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan pusat. Perlakuan desa terhadap rumah adat merupakan sebuah tempat taruhun atau merupakan tempat yang diidamkan oleh masyarakat Panjalin itu sendiri. Kabupaten juga mengakui bahwa rumah adat sebuah destinasi wisata budaya yang ada di Kabupaten Majalengka, dan provinsi juga sama, termasuk pusat, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Struktur bangunan yang ada di rumah adat ini dengan bentuk panggung yang terdiri dari 2 ruangan, dan mebelnya ada meja, ada kursi. Adapun tiang itu 16 tiang, dan 2 pintu, yaitu pintu luar dan pintu dalam. Dan jendela ada 3 serta menggunakan tangga. Nah, tiang 16 itu memiliki filosofi tentang rokaat, yaitu ditambah dengan induk dari rumah itu sendiri 1, jadi jumlahnya 17, memberikan filosofi tentang kewajiban untuk melaksanakan 17 rokaat. Dan pintu yang sama besarnya 2 memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan rumah tangga. Suami istri itu memiliki kewajiban dan hak yang sama. Adapun jendela ada 3, ini memberikan sebuah filosofi tentang iman, Islam, dan ihsan. Adapun tangga memiliki sebuah filosofi tentang kehidupan, bahwa kehidupan jangan datar saja, akan tetapi kehidupan itu untuk meningkat. Nah, setelah meningkat nanti ada tangga untuk ke bawah, dan untuk mengingatkan bahwa setelah hidup sukses, maka jangan lupa kepada rakyat yang ada di bawah. Adapun ornamen yang ada di rumah adat ini ada tulisan, yaitu aksara Sunda kuno atau Jawa kuno, dengan tulisan di tengahnya ada tulisan munafik. Ini memberikan ipat-ipat kalau bahasa Sundanya, atau dalam bahasa itunya adalah untuk menjaga. Nah, maknanya dari tulisan ini adalah mupus karuhun megata turunan. Mupus karuhun megata turunan memiliki makna menghilangkan bangunan ini sama dengan memutus kekeluargaan. Ini merupakan sebuah filosofi yang sangat luar biasa untuk anak cucunya. Adapun bangunan rumah adat ini tanpa menggunakan alat-alat modern, yang awalnya adalah dibangun dengan pahatan dan tanpa menggunakan paku, tapi menggunakan pasak. Dan ada ukiran, pertama ukiran di atas pintu, dan yang kedua di atas dinding. Di dalam itu ada ukiran.
Ini memberikan ukiran tentang awal mula dari ukiran kerajaan Pajajaran, Cirebon, dan Mataram. Pusaka yang ada di rumah adat ini diantaranya ada yang pertama ada keris, ada tumbak, ada busur, ada panah, ada benda-benda yang lain yang porselen, ada bata, ada kayu mimang dan sebagainya. Adapun mitos yang ada di rumah adat ini diantaranya satu, kayu mimang itu adalah memberikan sebuah mitos apabila ada orang yang mau berbuat jahat maka dia akan bingung. Adapun keaslian dari pusaka ada diantaranya adalah sangat asli sekali. Replika dari rumah adat itu juga ada di dalam. Adapun renovasi yang telah dilaksanakan rumah adat ini adalah ketika tahun 50-an itu dilaksanakan renovasi oleh keluarga, dan tahun 96 oleh pemerintah pusat, tahun 2006 juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Hanya diganti kayu-kayu yang kropos. Adapun dari mulai atas genteng, bilik dan sebagainya itu sudah diganti. Nilai histori daripada pusaka yang ada di rumah adat itu diantaranya adalah kujang. Kujang itu adalah merupakan senjata yang digunakan oleh orang Jawa Barat, di mana orang Jawa Barat memiliki ciri khas pada peperangan zaman dulu yaitu kujang. Dan ada panah atau tumbak. Panah dan tumbak adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk peperangan zaman dulu karena belum mengenal pada alat-alat modern, sehingga untuk perang, untuk bergerilya itu adalah menggunakan tumbak dan panah. Adapun ada pusaka yang lain diantaranya adalah bubu. Bubu itu adalah sebuah tempat makanan ketika dalam sebuah perjuangan melawan kolonial dan sebagainya, sebagai untuk menyimpan makanan. Dan tentunya ada piring porselen, itu adalah sebagai tempat makanan yang digunakan pada abad ke-18. Nah, ritual yang ada di rumah adat atau di Desa Panjalin itu yang pertama adalah mengumbah pusaka atau membersihkan pusaka, yang kedua adalah luar bumi, yang ketiga mapangsri, yang keempat adalah istighosa, dan yang kelima adalah karnaval budaya. Nah, dari ngumbah pusaka waktunya dilaksanakan adalah pada bulan Mulud pada tanggal 13 Maulid atau Rabiul Awal. Nah, adapun bagaimana tentang pelaksanaan ritual itu, diantaranya adalah barang-barang itu diambil dengan membacakan sholawat yang bersama-sama oleh para keluarga untuk membersihkan dari pusaka yang ada. Yang kedua diantaranya adalah pelaksanaan Guar Bumi. Guar Bumi adalah merupakan sebuah tradisi atau ritual yang dilaksanakan di Desa Panjalin. Diantaranya adalah Guar Bumi itu adalah ketika akan membuka lahan pada musim tanam, dan mapangsri adalah upacara yang dilakukan ketika mau panen. Dan yang keempat adalah istighosa. Istighosa itu adalah dilaksanakan pada malam Jumat Kliwon, dan istighosa yang dilaksanakan secara kubro adalah pada hari jadi Panjalin itu sendiri. Dan yang terakhir ritualnya adalah karnaval budaya. Karnaval budaya dilaksanakan adalah pada tanggal 31 Oktober. Setiap tanggal 31 Oktober dilaksanakan karnaval budaya yang dilaksanakan dari rumah adat keliling masuk ke balai desa dan keliling diarak di wilayah Desa Panjalin itu sendiri. Yang terlibat tentunya adalah masyarakat Panjalin Kidul dan secara keseluruhan yang terlibat dengan desa-desa yang lain, yaitu ada kaitannya dengan Perapatan dan Panjalin Lor. Adapun kegiatannya biasanya adalah dilaksanakan dari mulai pertama dengan lomba makanan tradisional, dengan kegiatan-kegiatan remaja, kegiatan anak-anak, dan tentunya adalah kegiatan dari pemerintahan desa itu sendiri. Nah, kegiatannya dilaksanakan di rumah adat dan di balai desa. Itu adalah merupakan ritual dan kegiatan yang dilaksanakan pada karnaval budaya.